Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Walau ta'ala al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Yang sama-sama kita lewati. Sama-sama kita mengenali beliau almarhum beliau Ustaz Mujahid SPDI di tengah-tengah kita, Masya Allah. Para sahabat pondok pesantren Al-Quran dan seluruh pengurus, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomahan. Kami tolak Mahad Al-Islami Al-Quran yang berbahagia hadiri ajari Ustaz melihat wajah-wajah berseri-seri. Ada wajah berseri-seri cerah, bicara bisa ada wajahnya cerah dan merasakan dan Ustaz pernah juga bagaimana keadaan seperti ini, namun lain dari sini. Bahagia, bahkan sampai ada yang gak terkontrol, saking bahagianya keluar komplek tanpa izin. Kebahagiaan tanpa kontrol tidak terkendali. Makanya orang beriman dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Hari-hari ini pun kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah bukan karena mendapatkan nikmat, di antara keadaannya itu tidak terlalu bahagia. Ya bahagia, namun bisa mengontrol diri. Ya, kita tengok wajahnya lagi memalingkan, nampaknya sadar. Buat komplek di Malang. Awas, sampai tidur, gak jadi pulang. Kalau kita kemarin nyambut, bisa aja lupa. Lupa berapa kali kan, orang pulang karena kondisi. Berusaha mendapatkan nikmat. Senangnya ketika mau balik pulang ke rumah harus terkontrol. Makanya diupayakan untuk mensyukuri nikmat Allah itu dengan ketaatan amal soleh, kerja kemarin baru
tilawahnya, tadarusnya. Selesaikan. Karena 27 juznya yang kalian tilawati pesantren dengan 3 juz yang kalian tadarus di rumah itu tingkat ujiannya berbeda. Bisa jadi kalian baca 27 juz itu lebih ringan kalian lakukan di pesantren dengan tilawah tadarus 3 juz. Makanya yang betul-betul jangan sampai mengatakan kurang 3 juz saja. Karena ujian di luar sana itu berat, besar, berat dan besar. Nah, yang bersyukur. Nggak ada yang sakit ya? Sehat semua kan? Ada apa? Tapi kemarin makan iftarnya habis semua kan? Makan yang enak lagi ya. Rekan-rekan lain menyampaikan kekurangan kami santri itu paling cepat itu, paling cepat itu, ya. Apa? Hari sehari sebelum Lebaran, besok Lebaran. Mulai pagi itu paling cepat. Ada jemput itu pada maghrib di malam Lebaran. Itu pun kalau pulang. Yang saya semua saya dulu pernah makanya teringat betul yang malam Lebaran sama pada tiba untuk persiapan kekurangan masa. Tidak ada nikmatnya yang makanan. Nah, yang bersyukur ya, ambil selawat wassalamu ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada istri beliau baik sahabat, sahabiah, tabi'in dan tabi'in dan kita semuanya. Semoga apa-apa yang kita perbuat tergolong amal soleh semuanya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat kita, puasa kita, doa zikir kita, tilawah Al-Quran kita, kita, rukuk kita, langkahnya kaki kita kemana saja itu juga dalam doa. Termasuk hari-hari semoga Allah mengumpulkan dosa-dosa kita, semoga Allah mengumpulkan fu'adna, mengumpulkan fu'ad hati kita semuanya, mengumpulkan di atas kebajikan, di atas ketaatan kepada Allah SWT. Saudara ada yang itu. Mari saya menyampaikan malam kepulangan santri biasanya tidak bisa tidur. Ya, dan bisa tidur. Tapi jangan sampai malam saya tidurnya tersebut tidur semua. Tahu belakang. Saya bisa melanjutkan bagaimana yang diamanahkan. Termasuk ini memang asik ya. Asik yang mendengarkan. Kalau kita solusi kawin tidak suka kita kawin.
Siro ya, ada kitab siro. Perjalanan Rasulullah SAW. Cuma satu hal yang dalam siro itu tidak sekedar dibacakan, karena di sana ada hikmah setiap peristiwa. Maka setiap masing-masing ustaz pasti sudut pandangnya di dalam menyampaikan siro ada perbedaan tentang hikmahnya, tentang ibarat itu apa-apa yang dapat diambil darinya, dan semuanya insya Allah baik. Baik tuh. Benar. Caranya. Bahkan tentang manfaat besar. Tentunya nggak ada yang di luar pandangan Ustaz, semua yang harus dilihat Ustaz nanti. Dan pastikan matanya terbuka, bahkan datang ke situ. Ya khusus kali nggak usah ditutup matanya. Mata tertutup nanti bisa jauh dari pahaman. Apa yang disampaikan lebih dari yang diterima. Baik belum? Jadi bahkan dua tahun yang lalu, karena tahun kemarin kita tidak ada ya, usia ada suku, bahkan terawih itu juga sempat tutupnya sama pemerintah karena pandemi. Tahun yang kemarinnya saya juga diamani menyampaikan siro. Maka tentang manfaat pentingnya baca siro yang saya sampaikan yang lalu, dengan tahun ini ada perbedaan sudut pandang. Bahkan banyak sekali ketika kita akan menggali tentang manfaat besar pentingnya kita belajar sirah, terutama sirah Nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Sangat banyak sekali. Karena di antara tujuannya belajar sirah sebagaimana yang saya sampaikan, penting manfaat besarnya itu secara global semuanya, agar kita dapat mengambil hikmah dan menjadikan ibrah di kehidupan kita, pelajaran di kehidupan kita. Kemarin sudah ada berapa yang saya sampaikan manfaat besar kita belajar sirah. Yang pertama kali apa? Agar kita bisa mengambil uswah hasanah dari Nabi Muhammad SAW. Asani. Yang kedua, bukan saat asani. Yang kedua, apa? Kita bisa berbuat Nabi. Kalau uswah hasanah banyaknya persentasenya ta'amul, penyesuaian kita terhadap risalah, terhadap apa-apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Bukannya kita buat sendiri, kan? Kemudian yang kedua dia adalah dari sisi ta'abudi. Ya, itu yang kemarin ya. Nova, itu ya. Orang semuanya kemana Nova? Ta'abudi. Dari sisi ibadah, kita harus berusaha untuk sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Contohnya sholat, kalau kama ra'aitumuni usolli. Saum kita juga demikian. Saumnya Rasulullah itu bagaimana? Rasul saum ada juga iftar. Jangan aneh-aneh saumnya. Sahur jam 12 malam
12 malam jamak antara sahur dengan iftar. Ada? Ada. Sahur iftarnya makan yang putih-putih semua. Ya. Ubi putih. Nasi putih. Kerupuk putih. Susu putih. Makan putih-putih semua. Ya. Baju dimakan juga. Ada itu. Ada apa tanya? Ya. Kalau sahur jam 12 malam, iftar jam 12 malam itu Ustaz pernah ngawali teman tadi. Lalu satu pikirnya ini aneh, masa sahur sama iftar berjamaah? Jadikan satu. Enggak. Ada yang sahur iftarnya 3 hari setelahnya. Ada yang itu. Maka sahur juga kita harus taati, mengikuti bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW berpuasa. Menikah, nah, nanti nggak usah pikir dulu. Para jamaah menikah ya. Itu bagaimana Rasulullah SAW menikah? Gimana Rasulullah menikah? Hah? Menikah yang dinafkahi kan gitu. Baik lahir maupun batin. Cinta ini ya, ini yang terlewat terkadang. Ada kewajiban itu. Ya. Menyampaikan ilmu kepada istri. Kewajiban itu. Nah ini jadi bocah ini. Bocah ini kalau nanti nikah jangan lupa istrinya dicelamai. Ya, ditangani. Keluarganya, anaknya juga. Nah, tadi malam yang disampaikan kan, sama pencerahan, sholat duha. Masya Allah. Dan di dalam Al-Quran pun sudah diatur semuanya. Apa-apa yang dilakukan Rasulullah SAW merupakan perintah dari Allah Subhanahu Al-Quran itu. Sama dan ada yang satu yang perlu disampaikan Rasulullah. Rasulullah tidak hanya satu istri. Namun masing-masing pernikahan Rasulullah dengan istri yang satu dengan yang lainnya semuanya mengandung hikmah. Berbeda-beda, sendiri-sendiri. Semuanya. Setiap pernikahan Rasulullah mengandung hikmah. Wassalam pada kesemuanya itu adalah ya, dalam rangka dakwah menyampaikan risalah Islam. Nah, ini nggak sekedar nikah-nikahan asal comot ketemu disimpan lampu merah dapat itu ambil kan itu. Bahkan Pak Rasulullah mengatakan memang ayatnya masna serasa warga. Tanya, tapi ketika takut tidak bisa berbuat adil secara realistis, realnya sulit untuk berbuat adil, ya alternatifnya adalah satu saja. Karena senang sendiri, kayaknya terpaksa nikah dengan istrinya. Satu saja. Gitu ya, banyak hal yang dari sisi paham. Kemudian yang berikutnya apa? Yang ketiga kemarin apa? Hanya ini nanti pulang ya. Maka yang disampaikan dulu. Yang ketiga apa? Apa?
bagaimana Rasulullah SAW mencintai Allah. Tidak sekedar ya, tidak sekedar memikirkan bagaimana mencintai Allah, tapi juga bagaimana agar dicintai Allah. Karena kita makhluk Allah, konsep mencintai itu berbeda dengan Allah Sang Khalik. Itu yang baru. Cenderungnya kita akan mencintai, ya, itu kita akan senantiasa memberi di antara seperti itu. Nah, yang kepalanya nyandar punggung temannya, jadi kebiasaan. Diri. Apa yang diajarkan Ustaz kemarin? Gak lupa kan? Sebelum Ramadan. Ya. Mana lagi? Hah? Bagaimana kau? Bagaimana mencintai dan mencintai Allah. Nah, konsep cinta kita makhluk berbeda dengan konsep cinta Allah. Konsep cinta kita itu senantiasa memberikan apa-apa yang diminta. Tapi Allah senantiasa memberi ya, apa-apa yang dibutuhkan hambanya, termasuk kita, bukan keinginan-keinginan yang kita minta, tapi kebutuhan kita diantaranya itu. Kalau kita ini membutuhkan kekayaan, berdoa minta kekayaan saja bagaimanapun ya kita Allah kasih. Ya, Abdurrahman bin Auf itu nggak minta kekayaan, ya kan? Minta miskin, minta fakir itu. Ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketahuilah anak-anak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, sahabat Abdurrahman bin Auf itu beda dengan kebanyakan orang. Kebanyakan orang manusia kan dia senantiasa meminta kekayaan, gitu, dalam doa apa. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf itu minta miskin, bahkan fakir, minta kepada Allah agar usahanya itu bangkrut. Namun Abdurrahman bin Auf ini Allah setel ya, dan Allah jadikan model untuk kita jadikan ibrah pelajaran. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang yang tidak bisa menahan lama-lama hartanya. Ya. Kalau dia mendapatkan kekayaan itu segera dia itu untuk mensedekahkannya, menginfakkannya, nggak bisa nahan lama-lama. Apalagi meletakkan di hati, tak bisa ya lakukan. Paling sebatas di tangan saja, itu pun tidak lama. Sehingga Allah tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ini memang akan bisa maksimal beramal soleh, bersedekah, memborong pahala dengan kekayaan dan Allah tetap kasih. Abdurrahman bin Auf tidak sekedar berdoa untuk miskin, berusaha miskin sampai hartanya dipakai untuk membeli kurma busuk kan? Masya Allah bisa gitu. Secara hitungan ya, pedagang itu matematik ya, kalau para petani kurma busuk beli semuanya. Udah ada itu orang pada nggak mau makan itu kurma busuk, ya kan? Banyak jantungnya kurma busuk. Masya Allah. Namun qadarullah Allah nggak menjadi bangkrut, jatuh miskin, Allah dia mengendaki, justru malah ada kejadian aman. Masya Allah.
membutuhkan hormat busuk, cari seluruh petani yang nggak ada. Ya karena yang udah dibor sama teman kamu ditumpuk sampai nggak bisa dipakai, dimanfaatkan. Tapi malah justru petani semuanya nunjuk Abdurrahman bin Auf yang punya, bukan ada lagi yang punya sama petani. Dan dibeli dengan harga berlipat-lipat, bahkan disebutkan 10 kali lipat. Secara hitung-hitungan berarti hartanya ini jadi kekayaan ini jadi 10 kali lipat dari sebelumnya. Ya, ini yang keempat, apa yang keempat kemarin? Yang terakhir saya sampaikan apa ya? Makanya alim bil kitabah. Ini saya beri Islam Taimiyah yang menyampaikan ini. Usai dulu kalau jadi santri, pas masuk jadi santri itu, apalagi tausiah ini itu bahwa minimal kertas lembar sama pena. Namun di lemari Ustaz ada buku tebal di situ. Nanti dari lembaran-lembaran itu kita kumpulkan, kita tulis ulang di situ. Lupa bisa kita buka, itu namanya tolabul ilmi. Ya. Nama kalian dan dengarkan dosennya Ustaz Saleh Abdul. Ya. Kalau cuma kimia aja di beliau biasa mengatakan apa? Ngaji jiping. Ngajinya itu telinganya saja, jiping. Ngaji kuping. Itu kalau masuk lewat, ilmunya lewat ya, masuk itu sudah penting. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu masih bagus. Kalau ada curatnya di telinga itu, wakrok, apa itu? Curat itu. Soal Arab itu ya, apa curat? Ya kotoran di telinga itu, tersumbat, nggak masuk sama sekali. Nah, besok kembali dari rumah setiap tausiah itu minimal bawa buku. Kalau buku berat kan kalian bawa buku. Di mana naruhnya, di mana bawahnya. Udah nemu itu? Belum. Lemari biasa itu, lemari kain. Geser satu banyak kan di belakangnya buku-buku tulis. Nah, makanya setiap barang kalian itu ada amanah di situ, sekecil apapun harus kalian jaga. Seperti dalaman misalkan, itu amanah. Nah, ini biasanya main tinggal aja. Main sampaikan saja, nggak ada yang pakaian yang murah. Masih basah bungkus, kamu pulang barusan dulu, pulangnya mendadak. Bungkus plastik, kamu pulang dijemur di rumah, kalau belum kering. Itu amanah. Makanya Ustaz setiap barang Ustaz kasih nomor. Ya. Dan kalau ketemu yang lainnya, kalau santri ada yang nemu, pasti nanti ketemu bagian kebersihan. Ini nggak nanti panggil itu nomornya. Rusak 25 kali, tebus 5.000 Ustaz. Ditebus itu. Nah, dalaman itu, tanya saja Jawa ya, kalau masih seperti itu mungkin. Tebus, jadi nggak gratis. Baju misalkan, ada nomornya kita kan, ambil. Itu. Kemudian udah kena ikut, kemudian mau bawa pulang, mau ngambil, bayar itu untuk infak. Udah kesepakatan seperti itu. Ya. Masya Allah. Narko. Diri. Kum. Amannya masalah itu. Orang tua nyari Masya Allah yang membanting tulang, memeras keringat itu. Sekali anu ke tempat kerja orang tua itu, dia tahu bagaimana orang tua kerja. Ustaz praktekkan itu. Ketika mau balik ke pesantren, Ustaz balik. Ya, biasanya orang kembali sendiri nggak diantar, nggak bisa. Ya, kecuali memang dari pesantren orang tuanya harus ngantar. Ustaz singgah di tempat
pada orang tua. Biar tahu. Untuk apa sih? Akan memotivasi kita di dalam pondok pesantren. Bayangin aja kalau kalian nggak mau makan, orang tua kalian memeras telinga membanting tulang. Kalian menyaksikan melihat itu. Nggak usah dulu gitu. Memang orang tua. Bagaimana hidup dan sebagainya. Untuk memotivasi. Ketika ingin kabur itu ingat orang tua itu jadi kabur. Ya. Makanya ilmu ditulis. Satu pun gak ada yang nulis. Kemarin yang kena ikut Ustaz itu meringkas makalah pertama. Ya. Sirah Nabawiyah. Nur Yakin kemarin tetap kita tunggu itu. Jadi gak ada merdeka itu. Ulang merdeka. Tetap kita tunggu. Ya. Dicatat sama malaikat. Gak usah nyalahkan temannya. Dan kapan apa? Apa? Modal utama untuk kebangkitan Islam. Imam Malik ya, perkataan Imam Malik. Rahimahullah kemarin, jamaah yang dirahmati Allah, santri yang berbahagia. Sekali lagi Imam Malik itu dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i bahwa ilmu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu ngumpul pada 7 ulama Madinah masyhur. Di antara adalah Urwah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Abbas, di antaranya. Kemudian juga cucu dari Abdurrahman bin Auf termasuk. Dari 7 ulama fuqaha Madinah ini yang fakih, matanya jangan ditutup, buka selebar mungkin. Kalau perlu bawa balsam ya kalau durasi gitu. Dari 7 ulama Madinah itu masalah ilmunya itu terkumpul pada Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah. Imam Malik mengatakan la yusbih akhir hadhihi ummah, tidak akan memperbaiki akhir umat ini ila yusbihu awal, kecuali yang menjadikan baik umat di awalnya, umat Islam di awal. Ya. Sehingga dengan mempelajari sirah Nabawiyah kita akan mendapatkan bagaimana sih caranya untuk melakukan upaya-upaya kebangkitan Islam, Izul Islam wal Muslimin, mengangkat derajat kaum muslimin, mengangkat derajat dinul Islam dan kaum muslimin. Ya. Berdakwah, bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW? Amar ma'ruf, bagaimana Rasulullah SAW melakukannya? Nahi munkar, bagaimana Nabi SAW melakukannya? Ya. Kaum muslimin hari ini mayoritas ya Indonesia ya. Ya kan? Yang mayoritas. Indonesia mayoritas. Ya. Tapi kalau kita ingin makan, ingin membeli sesuatu, kita cari yang ada kode label halalnya kan? Ya.
dia halalkan. Iya kan? Makanya harusnya memang usaha kaum muslimin itu nggak perlu ada label halal, tapi dari label halal. Ya kan? Ya, ada contohnya. Contohnya seperti wali yang harus ditandai harusnya diantaranya ya label haram kan, sehingga ketika ada label haram kita tidak memakan, kita membeli dan semuanya yang ada label itu bisa kita makan. Nah, jadi kita cari ribet kalau belum lagi yang mempunyai produk-produk harus Masya Allah yang bersabar. Inilah ujian umat Rasulullah SAW di akhir zaman. Jadi secara perkembangan seperti itu. Kalau ada urusan ibadah, seluruh yang diperintahkan itu kan Rasul ibadah itu pada dasarnya itu adalah hal yang diperintahkan. Berarti kita nyari apa yang diperintahkan Allah, Al-Quran dan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah. Ya. Yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya tidak melaksanakan. Jangan mengikuti yang selain dari Rasul aja susah, apalagi ikuti Rasulullah. Nah ini tidak kebalik kanan. Kemudian berikutnya yang kelima, ya beberapa menit tidak terasa. Kembali sampai lagi, sudah. Sabarlah. Jadi malah lama. Kamu jam 8 ya, Mbak? Ya, jam 8. Ya. Jamaah jam 54 menit bisa sholat subuh, santri kan bisa hadir. Ya kan? Jangan bilang ya, di sini tinggal jasadnya, ruhnya udah di rumah kan? Jangan bilang gitu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, santriwati yang berbahagia. Yang kelima ini penting sekali, yang saya sampaikan. Kemarin sudah sampai 5 ya? 4 atau 5? Oh 5 kemarin. Ya. Yang kelima kemarin, Allah akan mengokohkan hati kita. Di dalam surah Hud ayat ke 120. Allah akan mengokohkan, menguatkan hati kita. Pada surah Hud ayat 120 itu kan sampai Masya Allah. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak. Dan setiap kami memisahkan dari atas kamu min anba'ir rasul, ya, dari para rasul-rasul untuk apa? Nuthabbitu bihi fu'adak, agar kami Allah Subhanahu itu mengokohkan hatimu, mengokohkan di jalan dakwah, mengokohkan di atas amal soleh, mengokohkan di apa? Tadi di atas keistiqomah. Makanya surah Hud ini yang membuat Rasulullah berdebat kabeh. Surah Hud. Ya, kisahnya kemarin sudah saya sampaikan. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, ya,
Nabi Nuh umurnya berapa? 1.900. Ada yang menyebutkan 1000, ada yang 950. Nabi Nuh berdakwah sejak umur 450 tahun sampai 950 tahun. Dakwahnya berapa lama? 500 tahun. Pengikutnya berapa? Istrinya, anak-anaknya nggak ikut. Nabi Muhammad SAW 11 tahun. Puncak-puncaknya disebut Al-Rusli itu ya 11 kenabian. Tahun 11 kenabian. Rasulullah itu butuh ya apa? Motivasi. Maka Allah Azza wa Jalla memisahkan ya kisah Nabi Nuh alaihissalam di surah Hud di antara. Kenapa di surah Hud? Ya ada di surah yang lainnya, di antara Nuh ada surah sendiri ya, surah Nuh loncat-loncat. Di dalam Al-Quran kisah yang urut dan di satu surat itu cuma satu, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu surah Yusuf. Beruntun maka sebaik-baik kisah para nabi disebutkan di dalam Al-Quran adalah surah Yusuf. Dari awal sampai ya, dari terlunta-lunta cemplungke pula dimasukkan sumur ya sampai menjadi sukses Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Nuh sampai doanya segitu loh Bapak ya. Kemarin Tosia saya juga sampaikan tentang Nabi. Makanya inilah yang menjadikan Rasulullah sampai berubah. Bagaimana tidak? Nabi Nuh ada dakwahnya 500 tahun. Hasilnya seperti itu. Karena Allah yang ya, memberikan hasil hidayah kepada orang hamba-hambanya. Rasulullah SAW 11 tahun. Puncak-puncaknya sedihnya Rasulullah karena mereka apa? Pembesar-pembesar Quraisy maka itu sudah nggak ada yang diharapkan tapi mau tak kasih apa Abu Jahal ya seperti itu, Abu Lahab ya seperti itu ya, mentok ya. Namun Allah Azza wa Jalla menghibur Rasulullah SAW dan memberi motivasi. Maka nasihat yang ya, metode nasihat yang terbaik itu diantaranya adalah cerita. Maka Al-Quran itu sepertiga itu cerita. Ini bukan untuk didengarkan saja, tapi untuk nasihat. Allah Azza wa Jalla yang Maha Tahu. Terakhir saya sampaikan banyak sekali sebenarnya. Kalau ingin dengarkan bisa datang lagi di buah. Terakhir bahwa manfaat besar kita belajar sirah yaitu kita akan mendapatkan modeling yang tepat untuk setiap karakter masing-masing kita. Ya, akan mendapatkan contoh-contoh model yang sempurna. Betul. Kita belajar sirah. Kalian ingin belajar leadership? Bagaimana Rasulullah SAW yang di dalam mengatur, memimpin kaum muslimin saat itu di dalam itu. Kalian ingin belajar kepahlawanan? Santri, Rijal, maka lihat Rasulullah SAW. Panglima perang terhebat itu siapa? Khalid bin Walid. Namun Khalid bin Walid dihadapkan dengan panglima kaum muslimin yang tidak terkalahkan, ya, berhenti, stagnan, nggak bisa mikir. Di perang apa? Perang Khandaq, perang apa? Hebatnya luar biasa. Tapi lawannya Nabi Rasulullah SAW nggak berebut dia paling kuat, nggak bisa nembus, nggak bisa masuk ke Madinah.
Ya, yaitu kan usulan Salman Al-Farisi buat tarik. Iya, itu usulan Salman Al-Farisi. Tapi yang memotivasi siapa? Rasulullah sampai ikut di dalam penggalian tarik. Sahabat-sahabat kelaparan karena kondisi musim yang dingin dan sedikitnya bahan pangan waktu itu. Siapa yang motivasi? Rasulullah susah. Ada yang mau sedekah makanan, sahabat itu dikejar. Kalau Rasul bersabda, mereka berlomba-lomba. Walaupun apa? Dihitung-hitung kuotanya tidak akan memenuhi, dan cuma satu panci ya, untuk makan sahabat seluruhnya. Tapi pokoknya ada yang Rasulullah. Sahabat itu seperti itu. Antum ya kalau ditanya Ustaz itu, saya Ustaz jawab, habis itu apa jawabannya? Nggak tahu. Semangat dulu, sahabat seperti itu kerja. Akhirnya habis itu Rasulullah tadi cuma satu panci. Cukup dengan sahabat. Bawa itu akan Rasulullah ya. Yang kemudian dituangkan dibagi kepada sahabat. Setiap diambil itu nggak habis itu. Ya. Ya kalau bubur itu kalian ambil ya lama-lama habis. Alhamdulillah bisa. Jadi modal yang sangat luar biasa. Maka kemarin kita sampaikan di antara para sahabat itu secara global keseluruhan itu terbagi dua kalangan. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Secara global. Dirinci lebih lagi maka di sana ada Abu Dzar Al-Ghifari, ya kan? Ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada siapa lagi? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang ingin seperti Sa'ad bin Abi Waqqas? Yang melatih Sa'ad bin Abi Waqqas. Harus rajin mana ya? Iya, olahraga sunnah itu. Ya. Saya. Walaupun cuma ngambilin anak-anaknya dulu. Iya lah, harus ada Nabi Muhammad sejak kecil. Ya. Kan gitu. Jadi ini banyak sekali. Ada anak Malik dan sebagainya. Dan nggak bisa sebutkan satu persatu. Yang semuanya adalah mewakili karakter kita semuanya. Karakter itu bisa mengambil teladan dari mereka para sahabat. Kalau kita mau menuju Rasulullah itu sangat jauh, ya kan? Maka di sana ada sahabat-sahabat Rasulullah yang Rasul telah didik, yang Rasul telah tarbiyah. Amanah. Dan karakter-karakter secara global, sifat-sifat secara global hampir semua sahabat memilikinya. Contohnya amanah itu hampir semuanya sahabat. Hampir semuanya sahabat. Abu Dzar bicara itu ya pedang riset. Maka maksimal itu. Sehingga menaklukkan Abu Dzar bicara. Menaklukkan mana? Hah? Mana? Al-Quds pertama dia jadi gubernur. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang di rumahnya, yang didapati ya polisi apa? Pedang, nggak ada laptop, ya kan? Nggak ada kasur, nggak ada HP. Gubernur badan itu ya. Ya. Padahal Islam sudah menguasai banyak wilayah sehingga sangat kaya sekali waktu itu. Tapi Abu Dzar bicara tidak berubah, kepribadiannya sih seperti sederhana. Gitu ya. Al-Quds itu memang ditaklukkan dengan kesederhanaan. Penakluk keduanya siapa? Halo? Salahuddin Al-Ayyubi. Dari kesederhanaan, Salahuddin ini yang ujung-ujung ya, itu ujung-ujungnya menaklukkan Al-Quds. Bahkan beliau dari anak-anak itu sudah mulai suka renang.
strategi Dewa. perang. Dewa. Bahkan ya prosesnya beliau jadi security satpam, ya, pengawal sampai naik ya. Kalau tidak, jadi modeling ya yang ada pada Rasul dan para sahabat adalah semuanya ada. Jika kalian mau yang mana? Ya, yang kemalu itulah Utsman bin Affan kan? Ya, contoh Utsman bin Affan itu bagaimana? Utsman bin Affan itu pemalu tapi suksesnya luar biasa. Ya. Jadi bukan berarti pemalu itu nggak bisa jualan. Malu itu kalau bermaksud kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasulullah pun malu kepada Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan itu masya Allah. Sampai Rasul aja menikahkan dua putrinya ya Utsman bin Affan sehingga mendapatkan ganjaran dono. Gitu ya? Ya. Ada yang bertanya tadi? Biasanya nggak ada. Hasan. Jadi hanya kita dengan mempelajari sirah itu ya, mendapatkan itu tadi 5, 6 manfaat ya Pak. 6 yang saya sampaikan ya, bukan 6 loh ya. Banyak, kalau diri panjang sekali penjelasannya. Makanya di sana ada 101 sahabat, kitab 100 kok. Bacalah sirah Nabawiyah dan sebagainya. Setiap manusia dan sebagainya bisa kita ambil Pelajaran. Karena ini menjadi sosok seorang yang dermawan, dia adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jangan pelit terhadap kawannya. Ya. Punya jajan dimana sendiri. Bagi ya dengan teman. Hasan. Jaga kebersihan, malu sampaikan satu itu ya. Bertanggung jawab pada semuanya atas diri kalian. Karena kecerdasan sosial ya. Kecerdasan sosial kita itu akan semakin bagus ketika langsung refleks spontannya. Melihat kotor langsung diambil, itu cerdas. Ya, kecerdasan sosialnya level tinggi. Ya, bukannya lihat siapa maju tendang gitu ya. Ya, itu nggak cerdas sosialnya. Nah, dia sama diambil dibuang tempat sampah. Bahkan ketika kalian buka permen jajan dimasukkan satu, nanti dibuang ke tempat sampah. Nah, ketika buang akhir itu ya sampai ujung kan, bukan dilempar. Nah, akhirnya nyangkut, tiang jatuh di situ. Pak, anak dapat minat, atarus itu menandakan keimanan antum. Kalau semakin kita menjaga kebersihan semakin lalu masuk kamar mandi kemarinnya kotor jorok kayak nyaman aja, bahkan betah ustaznya aja ya, keluar nungguin nggak siap-siap. Naudzubillah. Yang suka tempat kotor itu siapa? Yang suka tempat kotor itu siapa? Setan. Ya. Iblis itu sebelum namanya iblis, setan itu kan namanya Azazil kan? Azazil. Ya. Kemudian ketika dia nggak mau menghormati ciptaan Allah Adam, makanya jadi iblis. Ya. Kemudian ketika dia menggoda Nabiullah Adam, ya, mendekati pohon larangan, maka namanya jadi setan. Iya kan? Itu nama setan. Setan itu apa? Syaitan. Itu apa sih? Artinya menjauh. Menjauh dari apa? Dari ketaatan kepada Allah. Makanya berubah namanya menjadi setan. Karena apa? Ya? Karena Azazil iblis itu tadi menjauhkan Nabiullah Adam dari ketaatan kepada Allah. Dia harusnya taat, tidak mendekati pohon larangan itu, tapi dia mendekati. Karena apa? Karena bujuk rayu
khusyuk dengan tumanina dan jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah berkahi dan harapannya tidak berhenti di sini. Nanti santri pulang terus majelisnya bubar. Karena 2 tahun yang lalu itu ya Mas ya. Ya santri pulang majelis tutup sudah tidak ada lagi. Ya, sayang sekali selagi kita masih bisa bermajelis, thalabul ilmi mari. Ya, kita bermajelis sebelum nanti ditutup karena alhamdulillah